Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar tentang satu topik yang saya beri judul adalah tidak wajar. Tidak wajar. Bilangan pasal 11 ayat 4, lalu loncat ayat 33 dan 34. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, kalau kita baca dari ayat 4, kisah ini sudah menceritakan ada orang-orang yang kemasukan nafsu rakus, di mana mereka memakan semua ternak, ya, sampai orang-orang kehabisan daging. Nah, tapi saat itu ketahuan belum ada tindakan bagi mereka yang rakus itu. Nah, baru di ayat ke-33 ini, Tuhan kirim burung puyuh sebagai daging yang Tuhan sediakan bagi mereka. Nah, si gerombolan, bukan gerombolan si berat, saudara, ya, gerombolan si rakus itu muncul lagi, saudara, ya. Di mana sambil dia ngumpulin burung puyuh, itu sambil masih ngunyah, bahkan daging masih ada di mulut mereka. Mereka mengumpulkan. Salah satu literatur mengatakan kurang lebih satu orang yang rakus itu mengumpulkan 12 bakul daging. Padahal besok Tuhan kirim lagi burung puyuh. Alkitab mencatat selama 1 bulan penuh Tuhan kirim burung puyuh setiap hari. Jadi mereka berusaha untuk ambil sebanyak-banyaknya. Saking rakusnya. Takut kehabisan. Masih juga dimakan di mulut mereka. Masih ngunyah daging. Udah sambil ngumpulin. Tuhan lihat itu. Dan Tuhan marah sekali. Kenapa? Karena betul-betul mereka seperti menghina Tuhan. Betul-betul mereka seperti kuda yang lepas. Liar dari kandang. Saudara, ini adalah keadaan yang sangat gak wajar. Bahkan dikatakan tempat itu membuat murka Tuhan terjadi dan banyak orang yang meninggal. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan tempat itu adalah the graves of lust. Kuburan dari orang-orang yang bernafsu. Kuburan yang dipenuhi oleh orang-orang yang bernafsu. Nafsu apa yang dimaksud dalam konteks ayat ini, saudara? Keinginan yang kuat, berlebihan, tidak wajar. Punya keinginan kuat, tentu baik, saudara. Orang-orang yang berkeinginan kuatlah yang bisa mencapai sesuatu yang mereka impikan. Tetapi jika keinginan yang kuat itu menjadi sesuatu yang berlebihan, bahkan tidak wajar, itu yang bisa membuat Tuhan murka. Makan daging normal, saudara. Orang namanya lapar, makan daging normal. Tetapi kita cek, apakah sambil kita makan daging, sambil menikmati berkat Tuhan, kita udah langsung mikirin lagi, gimana ya, lebih lagi, lebih kaya lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Hati-hati. Jangan-jangan dalih kita yang bilang bahwa, ya kita pengen menaikkan taraf hidup, ya kita pengen anak cucu kita nanti juga punya sesuatu, kita bisa wariskan sesuatu yang baik. Ya, itu baik. Tetapi kalau itu cuma dijadikan dalih, hati-hati, saudara. Bisa-bisa kita perlu uji kembali apa yang ada di dalam motivasi terdalam di dalam hati kita. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang kemasukan nafsu rakus waktu kita mulai melihat hidup kita diberkati. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hari-hari ini banyak sekali investasi-investasi bodong. Jangan tergiur. Jangan tergiur. Kalau Tuhan memberkati bisnismu, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberkati bakulmu, puji Tuhan. Tetapi jangan berubah menjadi orang-orang yang tidak wajar, yang punya nafsu rakus. Sehingga akhirnya yang ada di pikirannya adalah berkat-berkat, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai kita lupa sama Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengajar, mengingatkan kami. Tuhan,
arahkan, supaya setiap kami memiliki ambisi, tetapi ambisi yang tepat. Bukan untuk memuaskan nafsu kami, bukan untuk keinginan daging kami, tetapi Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah. Untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu yang datang dari Tuhan harus kami kembalikan untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap umat-Mu. Mereka yang mendengarkan dengan setia, Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan, biar hati kami adalah hati yang kudus, hati yang sungguh, tidak berisi nafsu yang rakus, tidak berisi yang tidak wajar. Luruskan tindak tanduk kami Tuhan, bahkan paksakan kami untuk terus ada di dalam rencana-Mu setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah, memimpin kami sepanjang hari ini. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan yang jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.